Yang pertama, klasifikasi asam nukleat. Yang pertama itu asam nukleat sederhana. Nah, asam nukleat sederhana ini adalah makromolekul biokimia kompleks berbobot molekul tinggi, tersusun atas rantai nukleotida dan berfungsi untuk menyimpan, mentransmisi, dan mengekspresikan informasi genetik untuk fungsi makhluk hidup. Nah, komponen dasar asam nukleat ini ada basa nitrogen, gula pentosa, gugus kosa. Yang berikut perbandingan jenis asam nukleat. Untuk F-nya gula pentosa, DNA-nya deoksibrosa, dan RNA ribosa. Untuk struktur, DNA-nya itu gamma helix, RNA itu tunggal atau umumnya. Yang berikut basa nitrogen, DNA-nya ATGC, RNA AUGC. Nah, untuk fungsi utamanya, untuk DNA penyimpangan informasi genetik, sedangkan pada RNA ekspresi informasi genetik. Yang berikut, pada asam nukleat sederhana ada nukleosida. Nah, nukleosida ini bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat yang terdiri dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Yang berikut ada nukleotida yang di sini tersusun atas fosfat, gula, dan basa nitrogen, molekul penting dalam metabolisme. Peran dalam metabolisme sel yang pertama mengandung energi kimia atau ATP sebagai mata ruang energi. Yang berikut sumber energi utama untuk berbagai aktivitas sel atau sintesis protein dan pembelahan sel. Yang berikut membantu transportasi molekul. Yang berikut meningkatkan daya tahan tubuh dan metabolisme sel. Yang berikut kita masuk ke asam nukleat kompleks atau DNA dan RNA. Yang pertama pada DNA yaitu molekul yang membawa informasi genetik penting untuk perkembangan dan fungsi organisme. Nah, dia berperan sebagai instruksi pembangunan tubuh, menentukan struktur organ, jaringan, dan fungsi seluler. Dan dia mengandung kode genetik untuk pewarisan sifat yang ditemukan di dalam sel prokaryotik, eukaryotik, dan beberapa virus. Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang di depan sini. Yang berikut pada RNA. Dan RNA ini adalah molekul polimer berlantai tunggal yang terlibat dalam berbagai peran biologis. Nah, dia berperan sebagai vital dalam proses mengkode atau regulasi dan ekspresi gen. Yang berikut dia struktur 3. Dan RNA ini adalah struktur 3 dimensi kompleksnya, yang termasuk iodin hydrogen penting untuk stabilitas dan fungsinya. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang di depan. Yang berikut adalah struktur DNA. Yang pertama, model rantai ganda. DNA terbentuk struktur heliks ganda, 2 rantai terpilih satu sama lain. Setiap basa pada satu rantai berpasangan dengan basa komplementer di rantai lainnya. Yang berikut komponen kimia DNA. DNA adalah polimer panjang yang tersusun dari subunit dasar yang disebut nukleotida. Yang berikut basa nitrogen atau purin dan pirimidin. Nah, purin di sini adalah berpasangan dengan pirimidin atau timin dan sitosin, atau pasangan AT atau 2 ikatan hidrogen dan GC atau 3 ikatan hidrogen. Yang berikut tulang punggung gula fosfat. Nah, setiap rantai DNA memiliki tulang punggung yang tersusun dari gugus fosfat dan gula deoksiribosa yang terselang-seling. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada di depan. Yang berikut sifat dan fungsi DNA. Yang pertama, DNA itu adalah asam deoksiribonukleat, adalah molekul genetik utama yang membawa instruksi biologis makhluk hidup. Yang pertama, 4 sifat dan fungsi utamanya. Yang pertama, penyimpangan informasi genetik. Nah, DNA adalah buku petunjuk yang menyimpan instruksi lengkap untuk membangun dan menjelaskan organisme. Yang kedua, replikasi DNA, yaitu proses pengadaan DNA yang menghasilkan salin identik untuk pembelah sel dan pewarisan. Yang berikut, stabilitas struktur DNA, yaitu struktur double helix DNA yang kokoh menjaminkan informasi genetik tetap utuh dan stabil. Yang berikut peran dalam pewarisan sifat, yaitu DNA menentukan sifat yang diturunkan dari orang tua ke turunannya. Yang berikut struktur RNA. Yang pertama, kompleks kimianya, molekul RNA tersusun dari nukleotida yang terdiri dari gula ribosa, gula fosfat, basa nitrogen yang terdiri dari adenin A, gulamin G, urasil U atau sitosin C. Yang berikut struktur rantai tunggal. RNA umumnya adalah biopolimer rantai tunggal, namun dapat melipat
membentuk struktur kompleks seperti hair lock. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada depan. Yang berikut jenis-jenis RNA, ada bisa RNA atau rRNA membawa informasi genetik dari DNA. Yang kedua, transfer RNA atau tRNA, yaitu membawa asam amino ke ribosom. Nah, ribosom yang berikut adalah ribosom RNA atau rRNA, itu bagian integral dari ribosom. Yang berikut sifat dan fungsi RNA. Yang pertama, transkripsi informasi genetik, yaitu RNA menyalin instruksi genetik dari DNA membentuk template untuk sintesis protein. Yang berikut, fungsi katalik atau ribosom, yaitu beberapa molekul RNA memiliki aktivitas enzimatis mempercepat reaksi biokimia seperti splicing RNA. Yang berikut, sintesis protein, yaitu mRNA diangkut ke ribosom untuk diubah menjadi rantai polipeptida membentuk protein fungsional. Yang berikut, fleksibilitas struktur. Nah, RNA rantai tunggal dapat melibatkan diri menjadi bentuk 3D kompleks, kemungkinan berbagai fungsi. Yang berikut, ikatan yang terlibat dalam asam nukleat. Yang pertama ada ikatan fosfodiester atau tulang punggung. Nah, ikatan kovalen ini menghubungkan gugus fosfat pada satu nukleotida dengan dua pentosa nukleotida berikutnya, membentuk rantai polinukleotida panjang yang menjadi tulang punggung DNA dan RNA. Yang berikut ikatan hidrogen. Berikut ikatan hidrogen yaitu stabilitas sekunder. Nah, ikatan non-kovalen lemah yang terbentuk antara basa nitrogen komplementer di antara dua rantai asam nukleat. Nah, ikatan ini untuk menjaga stabilitas struktur heliks ganda DNA. Yang berikut ikatan N-glikosidid yaitu penghubung basa gula. Nah, ikatan kovalen yang terbentuk antara atom nitrogen pada basa nitrogen purin atau pirimidin dengan atom karbon 1 pada gula pentosa atau ribosa atau deoksiribosa dalam setiap unit nukleotida. Nah, berikut adalah kesimpulannya. Peran sentral dalam biologi, yaitu asam nukleat terutama DNA dan RNA adalah molekul fundamental yang membawa informasi genetik. Nah, mereka mengendalikan semua proses seluler dari sintesis protein hingga pewarisan sifat. Oke, baik. Sekian presentasi tentang asam nukleat untuk hari ini.